Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kalian masih ingat nggak, sekitar 2 bulan yang lalu kita pernah bikin video rakit PC ya. PC-nya yang ini menggunakan Ryzen 5 5600G, terus casingnya Cooler Master TD300 Mesh tanpa graphic card. Itu budgetnya ada di 7,9 jutaan rupiah. Kalau kalian belum nonton video rakit PC ini, kalian cek dulu di link pada kanan atas. Nah, setelah dirakit, pada video ini saya tuh pengen sedikit upgrade gitu. Saya mau tambahin VGA card, terus saya juga mau tambahin kipas casing di belakangnya biar nggak kosong-kosong amat gitu ya. Dan saya berencana juga untuk memodifikasi si casing ini gitu. Nah, berhubung saya tidak mengerti apa-apa mengenai modifikasi PC atau PC modding gitu ya. Oleh karena itu saya udah menghubungi salah satu seorang modifikator PC dari Bandung, yaitu adalah Kang Doni Daguar. So, di video ini kita akan mendokumentasikan proses modifikasi PC atau PC modding dari awal perencanaan sampai PC-nya tuh jadi gitu. So, durasi video ini mungkin agak lama ya, mungkin di atas 20 menit atau lebih. Dan saya minta teman-teman untuk menyimak video ini sampai habis, dan kita tidak akan syuting di studio kami ini. Kita akan ke workshopnya Kang Doni yang ada di Bandung. So teman-teman, langsung aja kita let's go ke Bandung. Nah teman-teman, sekarang saya lagi jalan ke Bandung. Sekarang saya lagi ada di rest area Cipularang di KM 72. Nah teman-teman mungkin bertanya-tanya, sebenarnya casing itu, PC itu buat apa sih dimodif gitu ya? Buat apa dimodifikasi itu, apa esensinya? Nah, asal teman-teman tahu, yang namanya modifikasi PC itu sebenarnya ada kompetisinya ya. Kompetisinya baik itu nasional maupun internasional. Jadi itu seperti e-sports player ya, pro player itu ada kompetisinya, baik kejuaraan di lokal maupun di internasional, atau seperti overclocker, ada kejuaraan overclock di tingkat nasional ataupun untuk tingkat dunia. Nah, modifikasi PC pun itu juga ada kejuaraannya di level nasional dan terutama di level internasional. Dan seperti yang teman-teman tahu, para modifikator PC di Indonesia ini, beberapa diantaranya juga sudah mengharumkan nama bangsa dengan berpartisipasi di kejuaraan-kejuaraan internasional, termasuk si Kang Doni ini. Jadi kalau teman-teman tanya, emang PC itu buat apa sih dimodif gitu, esensinya apa ya? Karena ada kejuaraannya gitu ya, ada kompetisinya, jadi ada scene kompetitifnya gitu. Nah selain itu mungkin modifikasi PC ya bisa juga untuk hanya sekedar koleksi, atau untuk dijual, atau memang untuk apa ya, sebuah karya seni aja yang untuk dipamerkan untuk kepuasan tersendiri gitu. Oke teman-teman, kita udah sampai di depan rumahnya Kang Doni dan ini udah mau buka ya. Jadi kayaknya kita bakal buka puasa deh bareng di rumahnya Kang Doni. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum. Salam. Damang Kang. Alhamdulillah. Ini TD300 Mesh-nya. Oke. Serah terima dulu. Di sini saya mau coba memperkenalkan pada teman-teman seperti apa sih profesi PC modder itu atau PC modifikator ya. Nah, di dunia PC ini, di industri PC ini tuh ada begitu banyak profesi ya. Yang pertama itu ada PC gamers. PC gamers yang main game AAA ya, mungkin kayak saya suka PC karena main game gitu. Kemudian ada juga PC gamers yang e-sports player. Nah, itu dia untuk kompetisi, main game untuk kompetisi ya, atau pro player. Kemudian juga ada live streamer, dia itu YouTuber gitu. Kemudian ada juga yang PC enthusiast. Jadi jarang main game tapi sering ngikutin berita PC gitu, update tentang PC. Kemudian ada juga PC itu untuk kerja ya, seperti videographer, editor, fotografer gitu ya, arsitek dan lain sebagainya. Kemudian ada juga profesi overclocker ya. Overclocker itu untuk mengejar clock yang tinggi, untuk mengejar rekor ya, rekor dunia bahkan. Kemudian ada juga dari kalangan PC modder ya. PC modder ini dia
memodifikasi sebuah PC yang juga ada kompetisi internasionalnya gitu, seperti Kang Doni. Jadi PC modder itu adalah bagian dari industri PC, dimana kalau saya lihat di luar negeri itu cukup berkembang ya, dan di Indonesia saya rasa juga tidak kalah berkembang, karena di Indonesia seperti yang kita tahu itu punya banyak banget orang-orang yang punya kreativitas tinggi. Nah, di sini saya mau menggali salah satunya dari PC modder asal Bandung, yaitu Kang Doni. Nama saya Doni, dikenal di dunia PC modifikasi itu sebagai Doni Daguar. Saya salah seorang penggiat modifikasi PC asal Bandung. Saya menekuni modifikasi PC semenjak tahun 2012, dimulai hanya dengan iseng saja, karena keseharian saya dekat dengan dunia perkomputeran, jadi mungkin pertama kali yang saya modif, mungkin jadi akhirnya PC saya sendiri pada waktu itu. Mencoba berbagai macam material yang digunakan untuk membuat casing sendiri atau merubah bentuknya, ya hanya untuk untuk kesenangan saja gitu ya, untuk hobi berseni kria, tidak berpikir tentang menjualnya atau mengikuti kompetisi misalnya. Waktu itu saya belum tahu bahwa yang bidang seperti ini tuh ada kompetisinya. Kemudian hari saya tahu bahwa modifikasi PC itu ternyata ada secara nasional dan secara internasional. Dimulai dari 2017 saya mengikuti kompetisi nasional waktu itu. 2017, 2018, 2019 saya mulai mencoba untuk ikut internasional. Pada tahun yang sama saya ikut di 2 kompetisi internasional. Tahun 2017 saya pertama kali mengikuti kompetisi di nasional. Tahun 2018 saya juga ikut lagi kompetisi di nasional, dan di akhir tahun kami ikut eksibisi pertama kami ke Malaysia. 2019 saya memulai mencoba di kompetisi internasional di CMWS, Case Mod World Series, yang diselenggarakan oleh Cooler Master. Di akhir tahun 2019 juga kami ikut eksibisi kembali di Malaysia. Untuk kedua kalinya kami ikut eksibisi di sana. Kemudian tahun 2020 saya ikut kembali CMWS, Case Mod World Series, untuk yang kedua kalinya. Kemudian kami juga ikut Level Up KL, sebuah kompetisi modifikasi di Malaysia. Sebelumnya ada kompetisi nasional 2020. Untuk kompetisinya sendiri punya berbagai macam kategori. Kategori yang paling sering kita temui sebetulnya case mod. Jadi memodifikasi casingnya sendiri. Tapi banyak kategori di dalamnya biasanya. Seperti memodifikasi, mengcustom kabelnya, memodifikasi hardware-nya, atau memodifikasi alat-alat pendinginnya, misalnya water cooling loop, atau memodifikasi hardware-nya sendiri. Untuk garis besarnya mungkin hanya terbagi oleh 3 mungkin ya. Satu, case mode-nya, berarti memodifikasi casingnya. Ada lagi modifikasi yang tidak memakai bahan baku casing manufaktur. Jadi berarti kita bikin sendiri casingnya, itu yang biasa disebut scratch build. Untuk kategori yang ketiga itu ada water cooling modifikasi. Water cooling modifikasi itu kita membuat jalur sendiri untuk jalur cooling di dalam casingnya sendiri. Selain berfungsi secara estetis, berfungsi juga lebih ke teknis sebetulnya. Jadi untuk pendinginan lebih maksimal. Nah, itu dari jenis-jenis modifikasi. Nah, untuk yang project yang sekarang akan kami jalankan, yang akan kami buat nih, project bersama 11 hardware di sini,
Hanya bentuk modifikasi juga, tapi modifikasi yang sangat simpel kalau menurut saya, karena hanya menambah beberapa gimmick. Gimmick di sini dalam artian beberapa unsur untuk menarik perhatian, tapi mempunyai fungsi. Gitu. Misal rencananya kami akan membuat beberapa indikator untuk indikator voltase untuk mengetahui stabil tidaknya power supply tersebut, outputnya. Terus juga untuk indikator hard disk dan indikator power LED sebetulnya. Sebetulnya sudah biasa ya, karena sudah biasa ditampilkan hanya sebagai lampu LED kecil di depan, tapi ingin kami buat mungkin lebih vintage lah. Jadi memakai seperti view meter di amplifier mungkin. Oh ya teman-teman, video kita kali ini itu disponsori oleh Cooler Master dan AMD Indonesia. Jadi AMD Indonesia itu mensupport kita di prosesornya, kemudian di VGA card-nya, lalu kita juga dari Cooler Master casing-nya, PSU-nya, kipasnya, water cooling ya, terus LED strip-nya. Jadi yang barang punya saya pribadi itu cuma SSD, RAM, sama Mobo aja. Yang lainnya itu disupport oleh AMD Indonesia dan Cooler Master. Jadi thank you banget buat AMD Indonesia dan Cooler Master Indonesia udah mensupport video modifikasi PC kita kali ini. Nah, seperti yang tadi Kang Doni udah bilang bahwa modifikasi PC di video ini itu adalah simple modification aja. Jadi yang modifikasi yang simple-simple aja. Karena kita ada keterbatasan waktu, karena saya sendiri ke Bandung ini juga cuma sekitar 7 hari aja. Jadi kita nggak bisa memodifnya dengan yang kompleks. Jadi kita modif yang simple-simple aja. Nah, buat yang teman-teman yang pengen lihat modifikasi yang untuk kelas kompetisi yang kompleks, itu kalian bisa lihat casing modifikasi dari Kang Doni ya. Ini diperlombakan di CMWS Cooler Master tahun 2020. Nah, untuk yang kompleks seperti ini, modifikasi yang seperti ini, itu butuh waktu nggak bisa 7 hari doang gitu. Ini memakan waktu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ya. Ini adalah casing NR200P yang dimodif ya. Kita lihat teman-teman, gimana? Cakep ya? So, hari ini saya akan langsung pulang ke rumah, karena untuk memodifikasi Kang Doni sendiri itu perlu mempelajarinya, perlu juga untuk mengukur-ngukur, perlu menggambar ya, untuk perencanaannya gitu. Casingnya itu mau dimodif seperti apa, jadi nggak bisa langsung gitu teman-teman. Jadi 1 atau 2 hari lagi mungkin saya akan ke workshopnya Kang Doni lagi untuk memulai pengerjaan modifikasi PC-nya. Ya teman-teman, sekarang sudah hari kedua saya ke rumahnya Kang Doni, atau tepatnya hari ketiga, karena di hari kedua kemarin Kang Doni itu ngerjain sendiri, saya nggak di sini. Nah, setelah hari kedua itu Kang Doni itu melakukan pengukuran dan melakukan konsep awal seperti apa sih nanti mau dimodif gitu. Bisa lebih detailnya nggak dijelasin Kang? Kalau konsep mungkin lebih, sebetulnya banyak, cuman karena waktu pengerjaannya sangat singkat ya. Kayaknya total cuma 4 hari nih. Mungkin yang sekarang dilakukan itu modif minimalis aja. Yang sebelah sininya mungkin ya nanti tadi dikasih logo brand dengan sedikit aksen yang dari Cooler Master itu, dan ada brand logo brand Cooler Master dan Radeon di belah sini. Itu aja paling. Terus ini dikasih lubang untuk mengikuti kakaknya, desain kakaknya TD500. Terus kemudian di sini dikasih gimmick, tapi gimmicknya yang ada fungsinya gitu pada penggunaan hari-hari. Jadi ada indikator hard disk dan indikator power. Jadi kita tahu gitu output powernya berapa, masih stabil atau enggak, jadi ketahuan dari indikator ini. Nah, untuk lubangnya Kang, lubang itu kan lubangnya itu berarti dia nggak masuk sama TG ya?
Beda sama Ya, TG500 beda sama ya. TG500. Nah, itu gimana tuh Kang? Nah, kalau untuk ini lubangnya, jadi kita kasih lubang, tapi karena ini terekspos di luar dan di luar sejajar dengan tempered glassnya, jadi saya kasih lagi nanti pakai akrilik transparan. Jadi walaupun berlubang, tapi tetap dipakai lapisan lagi transparan. Jadi biar PSU terlihat, tapi tidak jadi ada lubang gitu. Karena ini kan di luar. Beda dengan TD500 yang di dalam tempered glass. Kalau ini di bawah tempered glass. Takut ada binatang. Nah, takut ada binatang apa, jadi kita kasih lagi cover transparan gitu di sebelah sini. Kalau ini sih udah jelas, nanti tertutup lagi sih. Itu aja sih, sederhana, dan ini paling ada logo kecil lah mungkin di sini. Mungkin di sekitar sini lah. Itu aja, biar nggak terlihat kosong aja, udah. Itu aja. Mungkin yang seperti biasa saya pakai akrilik aja untuk logo, biar ada kedalaman lah ya, ada depth of field di logonya. Jadi kalau misalnya pakai stiker kan rata ya, sejajar dengan permukaan. Cuman karena kita pakai akrilik, jadi biar ada ketebalan aja, biar ada kedalaman di sebelah kanan side panel ini. Biar ada tekstur gitu Ya, ya? biar ada tekstur gitu, sama. Nah, untuk pemotongan, karena ini saya nanti potong manual, agar presisi, jadi pelapis transparannya nanti pakai akrilik transparan agar presisi. Jadi mungkin kita pakai gambar yang sudah dibuat tadi akan kita bawa ke CNC cutting. Oh, jadi di-cut menggunakan Iya, laser ya? Di-cut menggunakan laser agar presisi gitu, sesuai dengan rancangan awal. Bisa dilakukan secara manual, tapi karena ada beberapa bagian yang agak riskan, dan untuk menyingkat waktu lah tepatnya, karena ini kayaknya maksimal hanya 4 hari pengerjaannya, 3-4 hari ya. Jadi kita pakai bantuan CNC cutting buat lasernya. Nah, teman-teman, kita udah pulang dari tempat laser ya, dari tukang lasernya, dari cuttingnya itu. Kenapa pakai laser? Karena kan untuk ngelobangin logo Cooler Master dan AMD yang kecil-kecil seperti ini kan butuh presisi ya. Dan kita harus pakai teknologi komputer gitu, pakai laser motongnya gitu. Nah, sekarang kan udah ada nih ya akrilik yang sudah dipotong-potong tersebut. Nah, tinggal dimasukin atau dipasang ke casingnya gitu. Jadi di dalam casing ini. Jadi step berikutnya adalah kita harus ngelobangin nih. Kita harus ngelobangin si casingnya nih, si besi yang ada di casingnya gitu. Dan ini kita akan masuk ke tahap apa namanya, Kang? Membuat lubang lah. Membuat lubang. Ngelubanginnya pakai apa ini? Pakai gerinda. Oke, berarti kita akan melubangi casingnya dengan alat khusus ya. Gitu.
untuk hari kedua ini saya rasa cukup sekian ya. Teman-teman tadi udah lihat gimana proses pengeboran dan melubangi si casingnya ini, sehingga kita terdapat 2 lubang baru di sini ya untuk menaruh indikator. Dan sekarang PSU-nya tuh bisa terekspos kayak kakaknya TD500 mesh. Nah, untuk proses modifikasi yang berikutnya kita lanjutkan di hari yang ketiga. Oke, kembali lagi di channel 11 Hardware. Kita udah masuk ke hari ketiga ya teman-teman, atau hari keempatnya Kang Doni. Jadi di sini kita akan mau pasang nih logo AMD dan Cooler Masternya yang bagian dalam ya. Kita pasang ke sini. Ini memang agak nutup sama si rubber grommetnya, tapi dia nanti pakai dudukan gitu, jadi kabel SATA atau kabel itu tuh bisa nyelip gitu. Kemudian nanti kita mau ngecat, terus side panelnya juga mau kita kerjain. Kayaknya untuk proses hari ketiga ini biarlah gambar yang berbicara aja kali ya Kang ya. Ya prosesnya nanti nggak akan kita kasih tahu seperti hari pertama dan kedua step by stepnya. Mungkin lebih ke gambar saja, video saja yang berbicara. Teman-teman, sorry banget nih ada kesalahan. Saya lupa bawa kabel extension VGA yang 8 pin, saya malah bawa yang 6 pin dong. Di rumah sih saya ada yang 8 pin, jadi sementara saya pakai kabel 8 pin pinjaman dari Kang Doni. Cuma dia warnanya biru nih, jadi agak nabrak sama tema kita kali ini. Tapi habis ini saya pulang ke studio, saya ganti sama yang warna hitam.
Oke teman-teman, sekarang udah hari keempat. Sebenarnya pengerjaannya tuh udah beres tadi malam pas hari ketiga, cuma karena udah kemalaman gitu ya, udah hampir sahur gitu waktunya, jadi saya nggak sempet untuk ngambil video untuk penutup gitu. Jadi sekarang kita beresin di hari keempat, dan ini ya, jadi udah jadi simple modifikasi kita, modifikasi kecil-kecilan kita. Dan di sini yang pertama bisa teman-teman lihat bagaimana kita melobangi ya, seperti yang ada di TD500 mesh kakaknya, supaya power supply-nya bisa terekspos. Kemudian juga ditambahin akrilik ya, lapisan akrilik supaya tidak meminimalisir ada debu yang masuk ataupun ada binatang yang masuk. Dan kita juga pasang LED strip dari Cooler Master juga supaya bisa lebih terekspos. Kemudian ini ada dua indikator untuk 12 volt dan 5 volt ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah kita pasang logo Cooler Master dan AMD yang kecil di bagian dalam ya, di situ ada dudukannya, jadi kabel SATA sebenarnya masih bisa masuk gitu, tapi berhubung di komputer ini kita nggak pakai kabel SATA, kami pakainya SSD NVMe, jadi lebih terlihat clean gitu. Kemudian yang terakhir ini, iya ini dia. Nah ini adalah bagian side panel kanannya. Di sini kita pakai corak khasnya ya, Cooler Master yang ada di web resminya Cooler Master. Kemudian ada logo Cooler Master dan ada logo AMD Ryzen Radeon. Kita pilih warna abu-abu supaya senada sama dust filter yang bagian atas sama dust filter bagian depan dan tempered glassnya. Jadi putih abu-abu kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Terima kasih buat Kang Doni sudah membantu kami channel 11 Hardware berkolaborasi untuk membuat video modifikasi PC ini. Terima kasih juga buat Cooler Master dan AMD Indonesia yang sudah support video kami. Dan mudah-mudahan kita bisa bikin project yang seperti ini lagi ya Kang ya, yang lebih kompleks lagi gitu. Dan buat teman-teman yang mau berkenalan, mau berdiskusi, mau tanya-tanya atau konsultasi sama Kang Doni, kalian bisa cek link Instagramnya atau Facebooknya Kang Doni ada di menu deskripsi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel kami 11 Hardware, follow juga Instagram kami di @11.hardware, join komunitas kita di grup Facebook dan Discord. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.